Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu di renungan harian dengan sumber manusia. Pada hari ini saya akan membahas mengenai salah satu kebenaran firman Tuhan di dalam perjanjian baru, yaitu di Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 18. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya Allah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu jadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula dari secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil di dalam Yohanes 1 ayat 5, yaitu terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi, terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Jadi saudara-saudaraku, pernahkah Anda hidup dalam gelap? Atau seakan tiada berpengharapan? Masalah datang tanpa kita undang dan terjadi dalam hidup kita. Maka untuk menangkal atau untuk bertahan terhadap masalah atau pencobaan, maka kita harus mencari sumber terang supaya kita tetap bercahaya, tetap bertahan di tengah gelombang kehidupan. Yang dimaksudkan adalah terang itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Yesus sanggup menerangi hidupmu di tengah kegelapan. Dia datang untuk menerangi hidupmu, dan Dia akan menuntun, memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan hidupmu. Jadi sahabatku, di Yohanes 1 ayat 5 berkata, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Jadi ketika Yesus hadir di dalam hidup kita dan menerangi hidup kita, kita tidak perlu khawatir dan takut akan kegelapan dunia ini, akan permasalahan hidup yang kita hadapi. Jikalau itu datang yang membuat iman kita goyah, kita harus tetap kuat di dalam iman, tetap beriman kepadanya, sehingga kita akan kuat dan kita akan tetap beriman untuk kebenaran janji firman-Nya. Karena apa? Ketika Yesus hadir menerangi hidupmu, kita tidak perlu takut khawatir lagi akan kegelapan dunia ini. Ia mampu membuat kita teguh beriman di tengah jalan buntu persoalan. Memang ada harga yang harus kita bayar, yaitu air mata, mungkin jiwa yang hancur. Tetapi kalau kita terus berjalan maju, maka kita akan pulang membawa kemenangan, membawa berkas-berkasnya. Jadi kita harus selalu datang pada terang itu, sehingga kita bisa kuat dan kita bisa berjalan walaupun itu mungkin ada kekelaman, ada kegelapan yang harus kita lewati. Terang itu akan mengikuti kita sampai kita menemukan jalan keluar. Jadi andalkan Tuhan kita Yesus Kristus dalam hidupmu. Dia sanggup memberikan jalan keluar dan mujizat bagi hidup kita, karena tiada yang mustahil bagi orang percaya. Demikian renungan kita untuk hari ini di renungan Tuhan Sungguh Manusia. Saya percaya kita akan terus bertumbuh, kita akan terus berakar kalau kita semakin bersandar berharap sepenuhnya akan kebenaran firman-Nya. Tetap tekun, tetap dekat, tetap menuju
bersaat teduh, bersekutu dengannya, karena orang yang dekat dengan Tuhan akan selalu diberikan kekuatan, akan selalu diberikan iman yang kuat untuk tangguh dalam menghadapi gelombang kehidupan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.